adik-adik. Halo. Apa kabar semua di rumah? Kakak percaya dan kakak berdoa dari sini adik-adik di rumah semuanya sehat-sehat saja. Amin. Oh ya, kita hari ini mau ngapain? Ya betul, kita mau sekolah minggu, kita mau beribadah sama Tuhan. Nah adik-adik tentu tahu kan kalau kita mau beribadah sama Tuhan kita harus ngapain? Iya pinter, kita harus tertib. Nah teman-teman atau adik-adik yang lagi main games, yang lagi sibuk, yang lagi lari-lari, yang nangis, di stop dulu. Ya, di stop dulu, nanti setelah ini dilanjut lagi. Nangisnya jangan ya, maksudnya mainnya. Kalau nangis berhenti menangis. Kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau beribadah. Nah, yang lagi pegang mainan disimpan dulu ya. Kakak-kakak, mama atau papa yang ada di rumah boleh ngarahin adik-adiknya supaya duduk yang tertib, yang rapi, supaya bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik. Oke, sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Kakak mengajak semuanya melipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami masih bisa hidup dan menikmati semua yang Tuhan berikan sampai detik ini. Bapa, kami mau beribadah, kami mau menyanyi, kami mau berdoa, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita sama-sama nyanyi lagu Kudaki-daki. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka mana senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka tunjukin senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay. Wah, Kak Desi. Iya, Kak. Ternyata di mana-mana itu ada Tuhan Yesus ya. Iya, Kak. Di rumah juga ada Tuhan Yesus loh. Wah, kalau ada Tuhan Yesus di rumah pasti hati kita jadi senang. Oh, iya, Kak. Aku inget satu lagu yang namanya
itu Kak lagunya, Yesus di dalam rumahku. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya, when Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Indianya, Yesus mere kaman he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Yesus mere kaman he, kusi kusi he, kusi kusi he. Wah, seneng ya rasanya kalau ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita. Kak Desi, ternyata kalau ada Tuhan di rumah kita pasti jadi seneng banget ya. Iya Kak, nah Tuhan Yesus juga lihat apa yang kita lakukan loh Kak. Apalagi saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan lihat. Wah, kalau gitu sekarang kita mau siap-siap dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat pujian dulu. Dengar Dia panggil nama saya. Sambil kita lipat tangan, tutup matanya, kita siap-siap mau menerima firman Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tidak henti-hentinya Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan yang akan menjagai kami sehingga Tuhan kami boleh tunduk dan taat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, shalom semuanya. Ketemu lagi bersama Kak Heri. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi, coba lihat ini. Kakak punya kertas gambar yang besar. Buat apa ya Kak?
Kakak mau ngajarin kalian gambar. Tapi kakak kasih waktu 1 menit. 1 menit kak, buat apa? Cari kertas. Ayo sekarang kalian cari kertas, cari pensil. Kita akan belajar menggambar. Kakak siapkan spidol kakak. Sambil kalian menyiapkan, ayo cepat. Sudah? Oke, sekarang ikutin kakak ya. Kamu mau gambar apa sih? Nih, kita mau gambar rumah. Rumah. Ayo kita ikutin kakak gambar ya. Oke. Pertama kita gambar atapnya dulu. Bentuknya apa kak? Ini. Kita gambar satu. Dah. Kita gambar lagi. Sampingnya. Kemudian kita gambar bawahnya. Sudah semuanya? Ikutin kakak. Ini gambarnya jadinya apa ya? Bener. Atapnya dari rumah. Nah sekarang kita mau buat tembok-temboknya. Siap? Ikutin kakak ya. Kita tarik garis dari sini ke bawah. Ya. Set. Sudah. Kita tarik lagi sampingnya. Set. Samain bawahnya. Kita tutup. Ya. Wah udah jadi bentuknya. Iya kak. Ini mirip rumah. Oke. Sekarang rumah ada apanya? Yang buat masuk. Pintar. Pintu. Kita akan gambar pintunya. Di mana pintunya ya? Di sini nih kakak gambar. Set. Oke. Kemudian cari lagi tiangnya buat pintunya. Pintar. Kemudian ditutup. Ya, pintunya. Nah, kalau buat pintu terbuka pakai apa? Ada yang tahu gak? Ada gagangnya. Kita gambar gagangnya di mana? Di sini nih. Ayo kita gambar sama-sama ya. Dibuletin aja. Wah. Kemudian kalau rumah udah ada atap, udah ada tembok, sudah ada pintu. Ada apa lagi ya? Jendela. Kita buat jendelanya. Di mana buat jendelanya? Ikutin Kak Heri ya. Kita buat di sini. 1 set. Tarik garis. Tarik garis lagi, kita buat kotak. Kita buat kotak lagi. Tek. Iya. Supaya kelihatannya beda dari pintu, kita buat tanda tambah di sini. 1. Nah, siapa yang udah jadi? Inilah rumah kita. Tapi zaman dulu ada cerobong asap. Kita tambahin cerobong asap ya. Di mana nih cerobong asapnya nih? Sini nih, kita tambahin. Naik 1. Naik lagi 1. Iya, kita garis. Yeay. Semuanya pasti jadi. Bisa? Kak, punya kakak kok lebih bagus. Gak apa-apa, nanti kita belajar. Kak, punya aku lebih bagus. Itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, sekarang gambar kedua. Ini gambar pertama, kakak kasih nama nih. Gambar apa? Rumah. Ya. Semua punya rumah, ya kan? Adik-adik pasti punya rumah. Gambar kedua, Kak Heri mau gambar apa lagi ya? Kak, kertasnya baru lagi? Nggak perlu. Ya, di sebelahnya bisa, di baliknya juga bisa. Kita mau gambar gereja. Di sini ya, kakak akan gambar gereja. Gimana nih gambarnya? Ikutin kakak ya. Sama, persis nih. Tapi ada bedanya sedikit. Kita gambar lagi seperti tadi. Set. Tambahin lagi. Set. Kemudian kita gambar temboknya. Tuh. Kak, ini kayak gambar rumah. Iya, kan bangunannya sama. Kemudian kita gambar nih. Nah, ini jendelanya nih. Kita gambar kotak. Tek. Nah, sudah gambar kotak. Kita batasi biar jadi 3. Nah, kemudian pintunya. Iya kak, pintunya. Kalau ke gereja kamu ada pintunya. Iya. Nih pintunya. Kita gambar kotak lagi. Kita gambar lagi. Iya, wah udah pada bisa gambar pintu nih. Kemudian supaya membedakan gereja dan rumah, kita kasih gambar seperti tambah salib. Kemudian atasnya kita kasih lengkungan. Ya, jadi jendelanya biar tambah manis. Kita kasih jendela. Jendelanya berapa ya?
2 nih. Kita gambar kotak. Satu lagi kita gambar kotak lagi. Dikasih tanda tambah lagi gak? Iya, kita kasih tanda tambah lagi ya. Tuh. 2. Satu lagi. Tuh. 2. Kita tambah lengkungan gak Kak kayak pintu? Boleh. Buat membedakan rumah dan gereja. Nah, kita kasih lengkungan. Kita kasih lengkungan lagi. Nah, tapi yang paling membedakan dari rumah dan gereja apa? Ada yang tahu gak? Di atas ini biasanya apa? Salib, benar. Kita kasih salib. Yeay, jadi ini rumah dan ini, wah kakak tulisnya di mana nih? Bawa deh ya. Gereja. Siapa yang sudah jadi 2 gambar? Bagus. Siapa yang belum jadi? Kakak kasih waktu atau nanti ya. Setelah ini kita dengerin dulu apa yang mau kakak bawakan mengenai rumah dan gereja. Setelah gambar rumah dan gereja kita selesai, kakak mau cerita nih tentang rumah dan gereja. Tapi sebelumnya, siapa yang suka ada di rumah? Pasti aku Kak. Aku suka ada di rumah. Di rumah aku bisa ngapa-ngapain aja bebas. Aku bisa main, aku bisa nonton, aku bisa makan. Tapi lupa, di rumah itu ada belajar. Iyalah Kak, aku suka belajar juga. Oke, sekarang siapa yang suka di gereja? Sedikit nih yang angkat tangan nih ya. Di gereja ya Kak. Tapi ya udah aku suka di gereja. Harus suka di gereja. Karena itu adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh. Nah, sekarang kakak mau cerita. Tuhan Yesus pernah diajak oleh orang tuanya pada waktu usia 12 tahun ke Yerusalem. Untuk merayakan apa? Paskah. Setelah itu mereka pulang. Pada saat pulang, orang tua Tuhan Yesus, siapa namanya? Maria dan Yusuf mencari Tuhan Yesus. Loh, kemana Tuhan Yesus? Kemana? Yesus! Yesus di mana kamu? Tuhan Yesus tidak ada. Adik-adik tahu ada di mana? Mereka tidak tahu. Bahkan mereka mencari selama 3 hari. Yesus di mana? Yesus, kamu di mana? Yesus, kamu di mana? Kemudian mereka coba mencari di Yerusalem kembali. Di pasar mereka cari, di tempat-tempat kerumunan mereka cari. Dan tiba mereka di satu tempat, yaitu Bait Allah. Mereka cari. Dan benar ternyata Tuhan Yesus ada di Bait Allah. Yang sekarang kita sebut apa? Gereja. Gereja. Tuhan Yesus lagi ngapain di gereja? Lagi dengerin firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus lagi ngapain? Lagi bertanya-tanya tentang firman Tuhan. Dia suka sekali. Lalu ibunya bilang begini, "Hai anakku, kenapa kamu menyusahkan kami?" Tuhan Yesus jawab apa? "Hai ibu, aku harus ada di rumah Bapakku." Apa artinya ini? Artinya adalah Tuhan Yesus suka sekali ada di rumah Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang mau neladani Tuhan Yesus? Tuhan Yesus suka sekali untuk berada di rumah Tuhan. Adik-adik, anak sekolah minggu, pertama-tama kadang kalau ke gereja sulit sekali. Diajak mamanya, "Ayo sekarang bangun pergi ke gereja." Ke gereja mah, aku gak mau, aku mau di rumah aja. Hei, ke gereja kita belajar firman Tuhan. Aduh, belajar lagi. Di gereja ada nyanyi-nyanyi. Di gereja ada kakak yang baik. Ada permainan, ada gamesnya mah. Iya. Tapi aku, ayo ikut kamu lihat dulu. Pada saat di gereja, kadang-kadang dia gak mau. "Mama, aku mau ikut mama aja. Di kebaktian umum aja. Aku gak mau ke sekolah minggu." Didatengin kakaknya. "Hai adik, kamu mau ikut gak? Nanti kenalan. Banyak teman-teman yang baik-baik. Kita punya games. Kita punya firman Tuhan. Kita bisa nyanyi-nyanyi." Anak itu mulai tertarik. Waktu dia tertarik, dia ikut minggu demi minggu. Dia ikutin sekolah minggu dan dia merasa nyaman sekali di sekolah minggu ini. Nah adik-adik,
Mau gak nyaman di sekolah minggu? Ya, 2 tempat, di rumah dan di gereja, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa bertumbuh. Di gereja juga kita bisa bertumbuh. Di rumah juga kita bisa bertumbuh. Kalau di gereja kita ngapain aja sih? Kita dengerin firman Tuhan. Kita berdoa. Kita memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan. Di rumah, Kak, di rumah bisa dengerin firman Tuhan? Bisa. Bisa berdoa? Bisa. Bisa nyanyi? Bisa. Kita bisa lakukan apa yang dilakukan di gereja, dilakukan di rumah. Siapa yang mau melakukan itu? Kakak harap dari 2 tempat ini kalian bisa bertumbuh. Yang pertama apa? Di rumah. Yang kedua di gereja. Jadikan 2 tempat ini di mana kalian mendekatkan diri sama Tuhan. Suka di gereja, suka juga di rumah. Dan 2-2 ini kita lakukan untuk pertumbuhan rohani kita. Sebelum kakak akhiri, kakak punya sebuah kertas nih. Kalian lihat ya. Nah, kakak punya sebuah kertas dan sebuah gunting. Kakak taruh dulu guntingnya. Coba lihat nih, kakak buat sesuatu. Ya. Kakak lipat. Jadi apa nih adik-adik? Jadi apa? Ya benar, jadi rumah. Tadi kita udah belajar di rumah ini, kita bisa bertumbuh ya. Di rumah, hadirkan Tuhan di rumah dengan cara kita rajin berdoa, ya rajin baca firman Tuhan. Ya, kemudian kakak lipat lagi nih. Bisa jadi apa kak? Jadi gereja nih. Coba lihat nih, kakak lipat ya. Ya di gereja. Lipat sekali lagi. Iya. Dadah. Jadi gereja. Di gereja kita juga bisa bertumbuh. Iya, jadi di gereja bukan tempat main-main saja. Tapi kita bisa bertumbuh rohani kita. Mengenal Tuhan Yesus. Belajar tentang Tuhan Yesus. 2 tempat ini suatu saat nggak ada loh. Tuhan Yesus bilang dunia ini akan hancur. Ya. Tapi ketika 2 tempat ini tidak ada, kita sudah ada bersama-sama siapa? Kita lihat ya. Kakak hancurin nih. Kakak gunting. Coba lihat nih kakak gunting. Kok digunting? Kita jadi apa nih? Nah, kalian lihat ya. Kakak taruh dulu. Kakak taruh dulu. Ketika semuanya hancur, rumah dan gereja sudah tidak ada. Tapi kita menjadikan rumah dan gereja tempat kita bertumbuh, ya. Kita akan bersama-sama siapa? Kita akan bersama-sama siapa? Benar, kita akan bersama-sama. Dadah, Tuhan Yesus. Di mana? Di surga, di langit baru dan bumi yang baru. Kakak harap kita melakukan firman Tuhan hari ini, menjadikan rumah sebagai tempat pertumbuhan rohani kita dan gereja. Walaupun kita ada di rumah terus nih, ya, kita harus tetap belajar firman Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Yuk. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar mengenai rumah dan gereja, di mana 2 tempat ini menjadi tempat di mana kami bisa bertumbuh Tuhan. Kami ingin meneladani Tuhan Yesus yang suka belajar firman Tuhan baik di rumah maupun di gereja. Tuhan, di masa liburan kami yang panjang ini Tuhan, ajar kami juga untuk belajar mengenai firman-Mu. Jangan biarkan kami berhenti bertumbuh, tapi kami mau tetap bertumbuh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur pasal ke-26 ayat 8. Mazmur 26 ayat 8. Kita sama-sama hafalkan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sekali lagi ya, Mazmur pasal 26 ayat 8. Tuhan,
Aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Tadi kita sudah belajar tentang rumah dan tentang gereja. Dua tempat di mana kita bisa bertumbuh, belajar kebenaran. Nah, sekarang kita mau bikin rumah sama gerejanya ini, ya. Kita buat sama-sama. Yang dibutuhkan adalah satu lembar kertas origami yang boleh yang ukuran 16 kali 16 atau 10 kali 10, terserah adik-adik adanya apa. Dan kertas kecil-kecil seperti ini ukuran 7 kali 14. Dan ada yang kecil-kecil seperti ini. 2 kali 4, 2 kali 2, dan ini 5 mili kali 5 mili kali 4 cm. Ya, kita mau buat sama-sama ya rumahnya ya. Pertama, kertas origami ini dilipat 2. Terus di cutter. Dipotong jadi 2. Nah, terus jadinya seperti ini. Ada 2. Ini dilipat. Terus kita tekuk ini ke dalam. Satu sisi. Terus kita tekuk lagi yang sebelahnya. Nah, jadi seperti ini. Oke, terus yang atas ini ditekuk ke bawah ya. Tapi nggak sampai ujung, sampai ada sisanya sedikit. Setelah itu jadinya seperti ini. Nah, nanti yang ini ditekuk ke dalam sini, yang di sebelah kiri juga ditekuk ke dalam. Jadi seperti ini. Kak Mica contohin dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, dibuat yang sama ya dengan yang satunya lagi. Nah, jadi ada 2 yang seperti ini. Terus dibuka. Nah, yang bagian atas sini digunting sesuai dengan garis lipatannya, ya. Yang satunya lagi juga sama. Kita gunting bagian ujung sini sesuai dengan garis lipatannya. Nah, jadinya seperti ini. Yang bagian atas ini ditekuk ke dalam. Ini juga ditekuk. Nah, jadi deh tampak rumahnya, tampak depannya dulu ya. Satu sisi. Yang ini juga sama. Ditekuk ke dalam. Yang ini ditekuk juga. Nah, jadi sekarang kita mau bikin pintu sama jendelanya. Nah, pintu sama jendelanya pakai kertas yang tadi, yang kecil ini, ya. Ini kertasnya ditempel, kamu pilih salah satu untuk jadi tampak depannya. Yang ini kita tempel ya. Tempel di tengah.
Oke. Jadi seperti ini. Terus kita gunting biar pintunya bisa keluar masuk kayak ini ya. Jendelanya tadi yang dari kertas ini nanti dibikin garis yang kayak tadi Kak Heri ajarin tuh waktu di awal. Nah, jadinya seperti ini. Ya, ini ditempel satu di sebelah sini, satunya lagi di sebelah sini. Oke. Kak Mica contohin ya. Jadi rumahnya udah jadi nih tampak depannya. Sekarang kita tinggal sambungin nih yang ada jendelanya. Nah, yang ada jendelanya di sebelah dalamnya salah satu sisinya dikasih lem. Nah, nanti setelah dikasih lem disambung sama yang sisi yang ini salah satu juga ya. Kami contohin dulu. Sama salah satu sisi yang ini ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, terus bentuk deh. Yang ini sebelah sini. Nah, sekarang sisi yang satunya lagi dikasih lem juga. Terus disambung di sini. Oke. Jadi deh rumahnya. Belum Kak. Belum ada atapnya. Nah, atapnya dari sekarang kita buat atapnya ya. Atapnya ini dari kertas yang tadi 7 kali 14 cm. Kalau kalian pakai kertas yang ukuran berapa nih? Ukuran 20 kali 20. Oke, ukuran ini kertasnya dilipat 2. Nah, nanti dikasih lem, kita tinggal taruh di atasnya. Oke, kita kasih lem dulu ya atapnya ya. Atapnya rumahnya yang dikasih lem. Jadi deh rumahnya. Nah, terus kalau mau jadi gereja gimana Kak? Kertas yang hijau tadi yang ada 2 disambung terus dibikin jadi salib seperti ini. Nah, terus kita tempel di sini. Jadi deh gereja. Nah, tinggal adik-adik mau bikin gereja atau mau bikin rumah atau mau bikin dua-duanya boleh. Ya. Kita tempel salibnya di sini. Oke, jadi deh gereja. Nah, gereja, rumah adalah 2 tempat di mana kita bisa belajar kebenaran dan kita bisa bertumbuh. Adik-adik mau bertumbuh? Kalian harus suka ke sekolah minggu, beribadah sama-sama. Di rumah juga sama, kita belajar firman Tuhan bersama papa, mama, kakak, dan adik kita. Mau? Pasti mau. Oke, kita selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau tutup. Kita mau berdoa dulu sebelum kita selesai. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu, kami sudah beribadah bersama Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan baik di rumah kami maupun di gereja. 2 tempat di mana kami bisa bertumbuh untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami akan ibadah lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.